Ya, sebelum kita membahas hubungan antara keinginan daging, dosa, dan jiwa manusia, maka kita akan sedikit dulu mengenal psikologi analisa atau psikoanalisa dari Sigmund Freud. Baru setelah itu kita akan membahas bagaimana terintegrasinya dosa, keinginan daging, jiwa manusia, serta tindakan berdosa yang dilakukan oleh seseorang atau oleh manusia. Kita tahu bahwa manusia di dalam kekristenan, dalam teologi Kristen, itu dapat dikenal, ya, eksistensinya itu dari dua pandangan, yaitu pandangan trikotomi dan pandangan dikotomi. Nah, kalau kita melihat dari pandangan trikotomi terlebih dulu, meyakini bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi, pada umumnya, pandangan trikotomi itu memisahkan antara roh dan jiwa. Nah, berbeda dengan pandangan trikotomi, pandangan dikotomi manusia adalah bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur saja, yaitu unsur tubuh dan jiwa. Karena bagi pandangan dikotomi, roh dan jiwa itu adalah sama. Sedangkan untuk pandangan trikotomi, manusia itu memiliki tiga unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, nanti di dalam kesempatan yang berbeda, kita akan membahas lebih terperinci lagi dari sudut pandangan Alkitab, apa itu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tetapi yang sekarang ini nanti kita hanya akan membahas dalam pengertian jiwa manusia saja, dihubungkan dengan psikoanalisa. Dan saya menganggap kita semua memiliki pandangan trikotomi dulu, yaitu bahwa roh itu berbeda dengan jiwa. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pokok bahasan yang berkaitan dengan penjelasan psikoanalisa dari Sigmund Freud, supaya nanti pada waktu saya menjelaskan tentang hubungan antara dosa kedagingan dan jiwa manusia, saudara sudah mendapatkan dasar-dasar ilmu psikologinya. Jadi kalau kita melihat dalam psikoanalisis Sigmund Freud berkaitan dengan jiwa, maka Sigmund Freud itu membagi menjadi 3 bagian, ya, dalam jiwa manusia, yaitu pikiran, kemudian alam prasadar atau alam ambang sadar, kemudian yang ketiga adalah alam tidak sadar atau alam bawah sadar. Nah, untuk pikiran adalah segala hal yang dicermati pada saat tertentu. Nah, ini adalah berkaitan dengan kemampuan berpikir kita, ya, atau logika serta rasio kita. Jadi, pikiran ini tertuang di dalam aktivitas berpikir, persepsi, ya, perasaan, dan juga ingatan atau memori. Nah, inilah yang disebut dengan dunia kesadaran. Jadi ada pikiran, ada persepsi, ada perasaan, dan juga ada ingatan atau memori. Dan persentasi dari pikiran ini di dalam jiwa manusia adalah 25%. Kemudian unsur yang kedua dalam psikoanalisis Sigmund Freud yaitu alam ambang sadar atau prasadar, yaitu ingatan siap. Nah, prasadar itu adalah tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tidak sadar. Jadi sadar itu adalah pikiran ini, ya. Tidak sadar itu adalah alam bawah sadar. Nah, jembatan yang menjembatani pikiran sadar dengan alam tidak sadar itulah prasadar atau alam ambang sadar. Nah, dalam prosesnya ini alam ambang sadar ini berkaitan dengan proses. Nah, proses yang dimaksudkan di sini adalah
segala sesuatu yang bisa saja disadari, tetapi juga dalam waktu yang sama itu tidak dicermati. Dan ini kemudian nanti akan masuk ke alam tidak sadar. Jadi ini prosesnya, yang pertama dia sadar, tetapi tidak dicermati, dan kalau itu terjadi berulang kali, dia akan masuk ke alam tidak sadar. Nah, contoh misalnya berkaitan dengan iklan. Iklan itu adalah sarana untuk mempromosikan atau memperkenalkan sebuah produk. Nah, pada waktu kita diperkenalkan sebuah produk atau melihat, mendengarkan iklan, itu semuanya terjadi dalam keadaan kita sadar. Kita sadar, kita mendengar lagu-lagu atau pesan-pesan iklan, kita juga melihat tayangan iklan, itu kita sadari. Tetapi kita tidak mencermati. Jadi ya hanya sekedar mendengar, sekedar melihat, itu maksudnya tidak mencermati. Kalau kita belajar dengan serius, misalnya belajar matematika, belajar bahasa Yunani, itu mencermati. Tapi kalau melihat iklan, itu hanya sekilas ya, sekilas pandang. Hanya sekedar lewat, gitulah istilahnya ya. Tapi kita sadar, mendengarkan, melihat, itu sadar, tapi tidak mencermati. Dan kalau itu terjadi berulang-ulang, maka itu akan masuk ke alam tidak sadar, masuk ke alam bawah sadar. Begitu juga dengan dosa. Ketika orang itu sudah melakukan dosa berulang kali, maka dosa-dosa yang dia lakukan itu dilakukan dengan sadar, tetapi sudah tidak lagi dicermati, ya, karena sudah terbiasa. Dosa yang dilakukan sudah dengan tidak dicermati tadi, artinya sudah berulang kali dilakukan, maka konsep-konsep dosa, ya, ide-ide dosa, kalau saya tambahkan lagi, dorongan-dorongan dosa, nafsu-nafsu dosa, itu akan masuk ke alam tidak sadar. Akan masuk ke alam tidak sadar. Jadi, saya tadi analogikan dengan iklan, itu cara masuk ke dalam jiwa manusia, itu sama dengan ketika dosa diterima oleh jiwa kita, ya, diserap oleh dosa kita, disadari, tidak dicermati, terjadi berulang kali, lalu konsep, ide, nafsu, keinginan, dorongan dari dosa itu, ya, ide-ide dosa itu, pengetahuan jahat itu, dia akan tersimpan di alam bawah sadar kita. Ya. Dan yang menjadi masalah adalah bahwa alam bawah sadar kita itu volumenya itu 75% dari seluruh jiwa kita. Jadi seluruh jiwa kita itu 100%. 25%-nya alam sadar, 75%-nya adalah alam tidak sadar. Alam ambang sadar itu adalah jembatan antara alam sadar dan alam tidak sadar. Nah, biasanya alam ambang sadar ini dia nanti akan dibuahi atau akan terrealisasi di dalam mimpi, salah satunya ya. Salah satu buah dari alam ambang sadar atau jembatan antara sadar dan tidak sadar itu adalah mimpi. Nah, nanti dari sini kemudian akan berkembang dalam pokok bahasan teologi. Pak, kalau saya bermimpi berbuat dosa, apakah saya sudah berdosa? Nah, ini ada satu contoh kasus, misalnya ada seorang yang bertanya kepada saya, Pak, kalau saya bermimpi berhubungan dengan seorang wanita, bersetubuh dengan seorang wanita, tetapi di dalam mimpi, apakah saya sudah berdosa? Berarti aktivitas mimpi dia, yaitu aktivitas berhubungan dengan seorang wanita, itu adalah aktivitas prasadar, di ambang sadar, antara sadar dan tidak sadar. Tetapi dia melakukan aktivitas yang sudah terkategori, terdefinisi sebagai dosa, yaitu berhubungan
dengan seorang wanita sebelum menikah. Nah, apakah aktivitas di ambang sadar ini sudah disebut dosa? Terlepas dari itu, kita kembali lagi ke alam bawah sadar dulu. Nah, apa itu alam bawah sadar? Tadi saya katakan volume dari alam bawah sadar kita dalam jiwa kita itu ada 75%. Nah, menurut Sigmund Freud, alam bawah sadar itu adalah bagian terdalam dari struktur kesadaran manusia. Dan alam bawah sadar ini adalah bagian yang terpenting dalam jiwa manusia. Jadi ini bukan abstrak hipotetik ya, tetapi kegiatan empirik. Artinya ini bukan kegiatan abstrak. Apa yang dilakukan oleh alam bawah sadar itu adalah kegiatan empirik. Kegiatan yang nyata. Ya, kegiatan empirik itu kegiatan yang terdeteksi oleh panca indera. Itu kegiatan yang nyata. Sekalipun dia terdefinisi sebagai alam bawah sadar, tetapi kegiatannya adalah kegiatan empirik. Nah, alam tidak sadar itu disebut dengan id atau das es. Nah, apa itu alam bawah sadar? Di sini saya tuliskan, alam bawah sadar itu adalah sistem kepribadian asli manusia. Jadi kepribadian kita itu sebenarnya tercermin di dalam alam bawah sadar itu. Nah, alam bawah sadar itu dibawa sejak lahir. Dia subjektif dan tidak disadari sepanjang masa. Jadi alam bawah sadar itu adalah kegiatan empirik yang tidak kita sadari. Misalnya saja hal-hal yang berkaitan dengan insting itu adalah kegiatan alam bawah sadar. Atau sesuatu yang terjadi tanpa kita sadari. Tetapi itu nyata. Misalnya saja, kalau kita mau dipukul, tangan kita secara refleks itu akan melindungi kita. Jadi misalnya mau dipukul di depan, tangan kita begini atau begini ya. Kalau kepala kita yang mau dipukul, tangan kita akan menutupi kepala kita. Nah, kegiatan-kegiatan refleks seperti itu disebut dengan kegiatan alam bawah sadar, kegiatan empiris. Tetapi itu kegiatan yang tidak disadari sepanjang masa. Artinya bahwa aktivitas itu tidak memerlukan berpikir. Ya, tidak memerlukan kegiatan berpikir. Jadi tanpa berpikir, kita sudah mampu melakukan itu. Jadi alam bawah sadar ini berhubungan erat dengan proses fisik. Ya, berkaitan dengan proses fisik. Dan ia mendapatkan energi psikis. Jadi kegiatannya fisik, prosesnya fisik, tetapi energinya, ya, dorongannya, ya, kekuatannya, powernya itu dari psikis, dari jiwa. Dan bekerja itu berdasarkan proses kenikmatan. Dalam hal ini termasuk juga kenikmatan tubuh jasmani. Contoh misalnya makan. Pada waktu kita makan sesuatu, dalam kondisi kita lapar, waktu kita makan, kita merasakan di dalam mulut kita itu kenikmatan, rasa dari makanan. Dan pada waktu kita menikmatinya, tubuh kita itu akan merasakan kepuasan, kenikmatan. Ada kebahagiaan, ada sejahtera, ya. Suasana hati kita itu senang pada waktu kita makan sesuatu yang nikmat. Tubuh itu secara jasmani merasakan kenikmatan. Seringkali tangan kita itu secara tidak sadar ataupun juga sadar ya, kebanyakan tidak sadar, itu kita menambah makanan. Ya, entah itu menambah makanan dari piring kita untuk masuk ke mulut atau menambah dari piring lain. Lauk misalnya, tanpa sadar kita langsung gayung aja itu sayur tambah, ya, kuahnya ditambah, ya, kemudian ada lauk-lauk yang lain tambah gitu. Kadang-kadang kegiatan itu, bahkan seringkali kegiatan nambah itu terjadi tanpa sadar. Begitu juga dengan ketika kita menyendoki makanan dari piring kita masuk ke dalam mulut kita, itu adalah kegiatan yang tanpa kita sadari. Gayung masuk, gayung masuk, gayung masuk.
Itu tanpa kita sadari. Dan itu tidak perlu proses berpikir. Kenapa? Karena tubuh kita menikmati. Karena menikmati, jadi dilakukan terus, masuk terus. Dan itu tanpa kita pikir. Ya. Mengunyah itu juga kegiatan tanpa sadar. Nah, jadi semua itu kegiatan-kegiatan empiris tadi, gayung, makanan dengan sendok masuk ke mulut, itu adalah kegiatan empiris. Berdasarkan apa? Nikmat. Kalau tidak nikmat, berhenti. Misalnya, kita makan, rasanya pahit, tidak nikmat kan? Berhenti kita. Berhenti. Tapi kalau kita makan ayam goreng, nikmat, lanjut. Lanjut. Tidak usah dipikirkan. Itu akan lanjut terus. Nah, itu salah satu contoh aktivitas alam bawah sadar. Jadi berdasarkan kenikmatan tubuh. Nah, yang jadi perhatian kita adalah kenikmatan tubuh jasmani. Bahwa kedagingan itu berkaitan dengan kenikmatan tubuh jasmani. Dosa itu berkaitan dengan kenikmatan tubuh jasmani. Jadi, ketika seseorang itu mengalami kepuasan tubuh jasmani, dan dia melakukan itu dengan aktivitas kejahatan, maka itulah dosa. Ya, jadi dosa itu kalau sudah berkaitan dengan kenikmatan tubuh jasmani, maka kemungkinan besar dosa itu sudah terkoneksi, sudah tersimpan di dalam alam bawah sadar kita. Berkaitan dengan kenikmatan tubuh jasmani ini, maka ada beberapa hormon dalam tubuh manusia yang berkaitan dengan kenikmatan. 1. Hormon serotonin. Ini adalah hormon suasana hati. Ya, sejahtera, bahagia. Kemudian ada hormon oksitosin, ya, hormon kepuasan, hormon kebahagiaan. Kemudian ada hormon yang disebut dengan reseptor opioid. Itu hormon cinta. Ya, kemudian dari hormon cinta ini nanti ada perasaan suka, rindu, kangen. Ini berdasarkan hormon opioid, ya, reseptor opioid. Jadi, kalau menurut ilmu psikologi, jatuh cinta itu bukan sekedar perasaan, tetapi itu adalah hasil kerja dari hormon dalam tubuh manusia. Jadi kangen itu bukan perasaan. Perasaan itu setelah terjadinya tubuh memproduksi hormon opioid. Nah, nanti kita akan melihat sedikit demi sedikit proses demi proses berkaitan dengan hormon ini ya. Atau mungkin lebih baik saya jelaskan sekarang aja. Jadi begini, ketika seseorang itu bertemu dengan pasangannya, ya, dengan lawan jenis ya, seorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan, lalu kemudian dia merasakan kenikmatan tubuh jasmani. Artinya dari sudut pandangan mata, dari telinga, dia menikmati suara, dia menikmati dari matanya, dia menikmati kecantikan orang itu. Ya, apalagi kalau misalnya sudah bersalaman dan bersentuhan, ya, ada kenikmatan tubuh jasmani. Lalu dari situ bisa memunculkan hormon-hormon. Salah satunya adalah hormon reseptor opioid. Ya. Nah, dari hormon ini dia kemudian akan muncul perasaan suka. Dan kalau perasaan suka ini sudah muncul, maka tubuh ini akan mengalami yang disebut dengan hormon oksitosin, ya, bahagia. Dia akan puas. Jadi setiap kali ketemu dengan si dia, ya, pujaan hatinya, maka hormon oksitosinnya terproduksi. Dia bahagia. Kemudian ketemu lagi, hormon oksitosinnya terproduksi. Dia bahagia. Nah, kebahagiaan yang berulang itu kemudian nanti akan menjadi, ini kalau saya jelaskan tadi di sini, jadi kebahagiaan yang berulang, kita merasa bahagia lagi, ketemu bahagia lagi, ketemu bahagia lagi. Nah, itu akhirnya menjadi ketagihan. Yang tadi
Kita sudah bahas ya tentang ketagihan. Jadi kebahagiaan yang berulang akan menciptakan suasana ketagihan. Ya, makanya disebut dengan hormon reseptor opioid. Opioid ini kalau kita lihat dari akar katanya itu seperti terdapat pada kata opium. Ya, opium itu kan seperti narkoba. Jadi ketagihannya itu seperti orang yang sedang melakukan yang mengkonsumsi narkoba. Dia akan ketagihan. Kenapa? Karena tadi ya oksitosin itu membuat kita bahagia, dari kebahagiaan itu akhirnya menjadi ketagihan. Dan dari ketagihan itu dia akan ingin mengulangi lagi. Jadi setiap kali kok ketemu kok bahagia, ketemu bahagia. Akhirnya ketagihan. Ketagihan itu di dalam dunia percintaan disebut dengan kangen. Karena tubuh jasmaninya itu ingin mengalami kebahagiaan, kepuasan, maka dia butuh ketemu. Nah, butuh ketemu itulah yang disebut dalam bahasa cintanya kangen. Aku kangen karena kalau sudah ketemu, tubuhnya bahagia, tubuhnya puas. Oksitosinnya keluar, reseptor opioidnya keluar. Akhirnya terpuaskan, dia bahagia, kangennya itu terbalaskan. Ya, tergenapi ya. Nah, itulah akhirnya disebut dengan jatuh cinta. Jatuh cinta itu akhirnya jadi kangen. Kangen, pengen ketemu terus. Karena kalau ketemu selalu bahagia. Bahagia, tubuhnya puas. Itulah jatuh cinta, itulah kehidupan percintaan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan. Jadi hubungan percintaan itu adalah aktivitas alam bawah sadar. Ya, di samping juga ada kesadaran di dalamnya, tetapi juga alam bawah sadar itu menguasai hubungan percintaan. Makanya di dalam hubungan percintaan itu ada istilah cinta mati. Cinta mati atau rela mati demi cinta gitu. Dalam sebuah nyanyian yang pernah dinyanyikan oleh seorang penyanyi Surabaya itu, Gombloh itu ya. Kalau orang sudah jatuh cinta, itu tai kucing pun bisa rasa seperti coklat gitu ya. Racun pun rela dia minum demi orang yang dia cintai. Cinta buta gitu ya. Cinta buta atau cinta mati. Sudah buta matanya kalau sudah jatuh cinta. Nah, kenapa? Ya karena dorongan aktivitas bercintanya itu 75%. Jadi melewati kesadaran. Dia sadar bahwa itu tidak enak. Dia sadar itu tidak menyenangkan. Tetapi karena cinta, dia mau melakukan itu. Nah, itu dorongan dari alam bawah sadar. Alam sadarnya katakan, kamu kok bodoh sekali mau kayak gitu demi pacarmu. Tapi pikirannya kalah. Kalah dengan apa? Kalah dengan dorongan alam bawah sadarnya itu. Kenapa? Karena tadi sudah menjadi ketagihan. Ya. Kenapa kok ketagihan? Karena terjadinya berulang-ulang kebahagiaan itu. Oksitosinnya muncul terus-menerus berulang-ulang. Nah, itulah cara kerja alam bawah sadar. Nah, sekarang mari kita coba terapkan itu dengan dosa. Dosa itu selalu mengakibatkan kenikmatan tubuh jasmani. Ya. Apapun, selalu dosa itu selalu bermuara kepada tubuh jasmani. Selalu bermuara ke tubuh jasmani. Mau kasih contoh apapun dosa itu, pasti bermuaranya ke kenikmatan tubuh jasmani. Nah, tubuh jasmani yang terus mengalami kenikmatan akan mengalami kepuasan, kebahagiaan. Karena dengan berbuat dosa, hormon oksitosinnya, reseptor opioidnya itu terproduksi terus. Jadi setiap kali berdosa, tubuh itu nikmat. Setiap kali berdosa, tubuh nikmat. Akhirnya jadi apa? Kebiasaan. Nah, inilah kebiasaan berdosa. Aktivitas berdosa itu sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi habitnya dia. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, seringkali tindakan melakukan perbuatan dosa itu sudah tidak perlu lagi dipikirkan. Sudah langsung muncul tiba-tiba dan dilakukan tanpa dia sadari.
Jadi alam bawah sadar dia, itu yang 75% menguasai jiwa, akan mendorong dia untuk dia berbuat dosa. Dan dorongan untuk melakukan tindakan-tindakan yang berdosa itu 75% dari jiwanya. Jadi sekalipun akalnya dia bilang itu dosa, Alkitab bilang tidak boleh, dia tetap lakukan. Karena dia tidak mampu membendung dorongan jiwa yang 75% ini. Akhirnya setiap kali orang yang berpikir dosa, dia akan membuahi, melakukan tindakan dosa. Dan dia tidak mampu membendungnya, tidak mampu menahan, karena dorongannya begitu kuat. Makanya Tuhan Yesus katakan, roh memang penurut. Otak kita selalu bilang, menuruti apa kata Alkitab. Otak kita bilang, ayo turuti apa kata Alkitab. Tapi daging, jiwa manusia yang sudah terkontaminasi oleh dosa, nafsu-nafsu dosa, itu lebih kuat daripada alam sadar. Dan dia akan mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan-kegiatan berdosa. Dan dorongan itu begitu kuat. Sehingga manusia itu kebanyakan tidak mampu menahan dorongan-dorongan dosa. Dan akhirnya apa? Melakukan secara fisik perbuatan-perbuatan dosa. Dan keinginan itu kalau sudah dibuahi dengan tindakan, maka dia akan menjadi dosa yang nyata. Begitu. Setelah kita mengetahui secara singkat apa itu psikoanalisa Sigmund Freud. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pembahasan yang lebih terperinci tentang dosa. Dan tadi sudah saya singgung, itu akan muncul lagi di dalam pokok bahasan kita yang sekarang ini. Nah, seperti yang tadi saya katakan, bahwa psikoanalisa Sigmund Freud itu dapat digambarkan seperti segitiga ini, Di alam sadar itu hanya 25%, ini yang di bagian ujung bagian ujung atas itu alam sadar. Ambang sadar itu dia hanya menjembatani antara alam sadar dan alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar itu yang volumenya, yang kapasitasnya di dalam jiwa manusia itu sangat besar, yaitu 75%. Kita tahu bahwa dalam konsep kehidupan manusia dalam kekristenan itu ada sosok makhluk yang disebut dengan iblis, yang menjadi musuh dari Allah, yang memiliki satu tugas utama, yaitu selalu mencoba untuk membuat manusia itu menjauhi Tuhan, membuat manusia itu melakukan hal-hal yang merusak dirinya, merugikan orang lain, dan membuat hati Tuhan menjadi sedih. Intinya, iblis itu selalu berusaha untuk menghancurkan hidup manusia. Hidup secara fisik maupun juga hidup dalam batin atau rohaninya. Itu tugas utama dari kuasa kegelapan. Peran iblis ini, dia adalah makhluk roh yang sangat cerdas. Iblis ini adalah makhluk roh yang jahat, dan dia adalah makhluk yang berumur ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun. Nah, di dalam umur yang kekal ini, iblis juga punya kemampuan untuk berpikir dan mengembangkan pikirannya. Itu berarti kalau iblis ini jahat, maka pikiran yang di dalam otak iblis ini adalah semata-mata jahat. Dan kalau dulu dia pernah mengenyam firman Tuhan selama bersama-sama dengan Allah di surga, maka firman Tuhan yang ada itu tidak lagi dilakukan untuk kebaikan. Tetapi firman-firman Tuhan yang pernah diterima oleh iblis, itu semua akan dipelintir dan diserongkan. Firman-firman Tuhan itu akan diubah oleh iblis menjadi jerat maut. Dan itu juga akan dipakai oleh iblis untuk mencobai manusia dan menghancurkan manusia. Seperti contohnya pada waktu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun,
iblis menggoda Tuhan Yesus itu juga dengan menggunakan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang sudah diselewengkan, firman Tuhan yang sudah dikorup, firman Tuhan yang sudah direduksi, ya, bukan menjadi firman Tuhan lagi, tetapi menjadi satu konsep yang bisa menghancurkan. Iblis itu memiliki kekuatan itu dalam sepanjang hidupnya yang ribuan bahkan jutaan tahun itu, dia sudah menerima firman Tuhan itu sekian banyak, dan semuanya itu sudah dikorup, diselewengkan, direduksi menjadi sesuatu yang buruk. Nah, bayangkan kemampuan dan kekuatan itu kemudian dipakai untuk menghancurkan manusia. Bahwa perbuatan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Nah, singa itu dilambangkan sebagai kekuatan dahsyat. Jadi kekuatan dari kuasa kegelapan untuk menghancurkan orang-orang percaya itu sangat luar biasa sekali, dahsyat sekali kekuatannya. Nah, dalam kompetensi yang seperti itu, ya, dalam eksistensi kejahatan yang seperti itu, iblis menguasai ilmu anatomi tubuh manusia. Iblis mengetahui bahwa ada hormon serotonin, ya, ada hormon oksitosin, ada hormon opioid, ya, reseptor opioid. Itu semua iblis tahu, dan iblis memanfaatkan hormon-hormon tersebut, ya, untuk menghancurkan manusia. Ya, jadi di sini saya tulis bahwa iblis memanfaatkan tubuh biologis manusia untuk menanamkan dosa. Nah, bagaimana cara iblis menanamkan dosa dalam diri manusia? Ya, bisa melalui hiburan, ya, film, lagu, komedi, ya, melalui TikTok, ya, Instagram, melalui website, juga ada melalui pendidikan atau ilmu pengetahuan. Bisa juga melalui falsafah hidup. Iblis juga bisa menggunakan lingkungan. Ya, intinya seluruh aspek kehidupan manusia ini ternyata sudah dipakai oleh iblis semuanya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup semakin ekstra hati-hati. Ya, karena seluruh aspek kehidupan manusia itu sudah dikuasai iblis dan sudah bisa dipakai iblis untuk menjadi alat menyerang kita. Saya ambil contoh dari segi hiburan. Ketika seorang menyaksikan film atau sesuatu, atau menyaksikan tayangan-tayangan video, maka kalau film-film itu atau hiburan-hiburan itu berisi berita-berita, ya, atau fakta-fakta demonis, ya, fakta-fakta atau berita-berita kuasa kegelapan, nah, dia ini akan menjadi ide-ide atau konsep-konsep atau nafsu atau dorongan-dorongan dosa yang bisa ditanamkan ke dalam manusia. Nah, melalui hiburan ini, maka konsep-konsep dosa itu, ide-ide jahat itu masuk ke alam sadar. Ya, ini saya perlihatkan begini. Jadi masuk ke alam sadar manusia, dan kalau itu terjadi lebih daripada 20 kali, maka bukan saja masuk ke dalam alam sadar, tetapi dia akan masuk ke alam bawah sadar yang 75%. Itu berarti bahwa konsep dosa atau aktivitas dosa, akar dari dosa, itu sudah tersimpan di dalam memori alam bawah sadar kita, alam bawah sadar seseorang. Dan sayangnya, alam bawah sadar itu 75% kekuatannya di dalam jiwa manusia. Nah, jadi di sini saya tuliskan begini, kalau terjadi proses pengulangan sebanyak minimal 20 kali, apakah itu di dalam berpikir, aktivitas berkata-kata, atau di dalam aktivitas bertindak, ya, maka hormon-hormon itu akan terproduksi, ya. Hormon oksitosin, dopamin, dan serotonin itu akan terproduksi. Oksitosin adalah hormon dan neurotransmitter yang memiliki peran penting dalam reproduksi dan hubungan percintaan. Hormon ini dihasilkan oleh hipotalamus di otak. Setelah dihasilkan hipotalamus,
oksitosin dipindahkan ke kelenjar hipofisis dan dilepaskan oleh kelenjar tersebut. Nah, bersama dengan dopamin dan serotonin, oksitosin disebut juga sebagai hormon kebahagiaan. Hormon ini memang disebut berpengaruh terhadap emosi, berperan dalam hubungan percintaan dan hubungan seks, hingga hubungan anak dan orang tua. Ya, jadi kalau sudah hormon ini terproduksi, manusia bahagia, dan itu terjadi 20 kali, maka akan masuk ke alam bawah sadar. Dan itu akan menjadi satu ketagihan. Ya, kalau sudah ketagihan, maka pemicu tubuh ketagihan ini, yaitu pemicu tubuh meminta untuk mengulang perbuatan yang akan menyebabkan munculnya hormon oksitosin tadi. Dan manusia akan melakukannya tanpa disadari karena konsepnya sudah masuk di alam bawah sadar. Jadi, kalau kita kaitkan itu dengan dosa itu bisa menyebabkan hormon-hormon ini terproduksi. Kita perhatikan juga tadi, iblis itu bisa menggunakan tubuh manusia, memanfaatkan. Jadi dosa ini akan menyebabkan seseorang menjadi ketagihan, ya. Dan ini akan memicu tubuh untuk mengulangi perbuatan dosa. Karena setiap kali berbuat dosa, hormon oksitosin terproduksi. Tubuh kita puas, seseorang akan mengalami kebahagiaan. Karena itu, selalu kita dengar muncul konsep berbuat dosa itu menyenangkan. Orang kalau berbuat dosa itu selalu bahagia. Karena itu, selalu berusaha untuk mengulangi perbuatan dosanya. Ya, jadi ketika dosa masuk ke alam sadar, otak manusia itu akan diproses, dinikmati, dan terkesan sebanyak 20 kali, bahagianya berulang kali, karena bahagia berulang kali, dia masuk alam bawah sadar. Dosa ini sudah masuk dalam alam bawah sadar, dia akan menjadi kebiasaan, ya, dan dia akan menimbulkan ketagihan. Dan ketagihan itu yang akan mendorong seseorang untuk terus melakukan dosa, tanpa dia sadari. Jadi tanpa berpikir, dorongan untuk berbuat dosa itu akan begitu kuat sehingga dia melakukan dosa tanpa dia sadari, tanpa harus dipikirkan secara sadar. Itulah yang disebutkan daging itu lemah. Perbuatan dosa manusia merangsang pengeluaran hormon endorfin, oksitosin, serotonin, dan lain sebagainya. Dan itulah yang akhirnya membuat manusia itu ketagihan untuk berbuat dosa. Masalahnya adalah bahwa kalau sudah sesuatu itu sudah tertanam di alam bawah sadar, itu sudah sangat sulit untuk dihapus. Jadi kalau sudah tersimpan, ya, tersaving di alam bawah sadar, itu nggak bisa di-delete. Apalagi mau di-delete permanen. Di-delete sementara aja untuk masuk ke recycle bin, itu sudah nggak bisa. Sudah tertanam, terpatri, mendarah daging. Kalau saya pakai istilah, mendarah daging. Jadi dosa itu sudah mendarah daging. Dosa itu sudah terpatri, ya. Dosa itu sudah tersimpan dan sudah tidak bisa di-delete, tidak bisa dihapuskan, tidak bisa dicabut dari alam bawah sadar. Itu yang saya katakan dari tadi, bahwa manusia di dalam kekuatannya itu tidak mampu keluar dari dosa. Semakin terjerumus ke dalam dosa, iya. Karena itu manusia membutuhkan pertolongan, membutuhkan anugerah Tuhan Yesus, membutuhkan campur tangan Allah. Manusia itu membutuhkan kekuatan dari luar dirinya untuk terbebas dari dosa yang mencengkeram jiwanya itu, 75%. Karena itu Tuhan Yesus datang, darah Tuhan Yesus, itulah yang sanggup mereset jiwa manusia. Jadi jiwa manusia yang penuh dengan dosa tadi, penuh dengan file-file dosa, itu
bisa diformat ulang oleh darah Yesus. Jiwa manusia itu jadi bersih oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dosa-dosa tadi itu sudah dicabut. Ya. Kenapa kok bisa dicabut? Karena dosa tadi itu sudah dibayar. Loh, bagaimana dosa itu sudah dibayar? Dosa itu kan harus akan mengakibatkan hukuman. Kalau hukumannya itu sudah terlaksana, berarti dosa itu sudah terbebas gitu. Ya, hutang itu sudah tidak ada. Kalau hutang itu sudah dilunasi, hutangnya sudah nggak ada. Kalau dosa itu sudah ditebus, maka dosa itu sudah terselesaikan. Tetapi kalau belum ada yang menebus, maka dosa akan tetap menjadi dosa. Selama-lamanya sampai mati orang itu, dia akan tetap ada sebagai dosa di dalam jiwanya. Karena tidak ada yang menebus. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus menjadi penebus. Dia menggantikan kita. Dosa-dosa tadi itu yang mengakibatkan kematian, yang harusnya dihukum karena dosa, Tuhan Yesus menanggung semuanya itu, sehingga kita tidak perlu lagi dihukum. Itu berarti bahwa dengan karyanya, dengan karya Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita itu sudah ditebus. Artinya apa? File-file dosa yang ada di alam bawah sadar kita itu sudah diformat, di-reset. File-file itu di-delete permanen oleh karya keselamatan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu membereskan jiwa manusia yang sudah dikotori oleh dosa itu. Hanya Tuhan Yesus. Kenapa kok hanya Tuhan Yesus? Karena hanya Allah yang mampu meriset jiwa manusia. Karena hanya Allah yang mampu mendelete permanen file-file dosa yang tersimpan di dalam alam bawah sadar kita. Karena itu Allah kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Loh, kenapa harus berinkarnasi? Tidak langsung saja Allah turun. Nah, ada hukumnya. Kalau manusia yang berdosa dan manusia itu harus dihukum, maka untuk penebusannya harus berupa manusia juga. Karena itulah Tuhan Yesus menjadi manusia, supaya dalam keadaannya sebagai manusia, itu sesuai dengan hukum yang Allah tetapkan, maka Tuhan Yesus bisa menjadi pengganti manusia berdosa. Begitu. Karena itu perlu Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Harus, kalau tidak, manusia akan binasa di dalam keberdosaannya. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu mengeluarkan dosa dari alam bawah sadarnya dengan kekuatannya sendiri. Kenapa? Karena dosa yang sudah masuk ke alam bawah sadar itu sudah mendarah daging, terpatri, sudah tertanam. Dan hanya kekuatan Allah saja yang mampu mencabut semua itu. Jadi, kalau manusia berdosa, dia akan terus berdosa dan semakin berdosa. Tetapi kalau manusia berdosa, ada Tuhan Yesus menyelamatkan, maka dia terselamatkan. Tanpa Tuhan Yesus, tidak dapat seorang pun terselamatkan. Tidak ada seorang pun dapat menyelamatkan dirinya. Kenapa? Karena dia sudah terbelenggu, dia terikat, dia terpenjara, dia tidak memiliki kekuatan. Dagingnya, sarksnya itu lemah, fana, terbatas. Dalam kelemahan itu dia tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semua yang ada di dalam dirinya, dosa-dosanya, masalah-masalahnya. Karena itu Tuhan Yesus datang. Dia yang menyelesaikannya. Dan itulah yang kemudian tersimpulkan di dalam satu kalimat singkat
bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus adalah jurunya selamat. Ya. Dia adalah ahlinya. Ya. Dialah yang memiliki kompetensi satu-satunya yang berkompeten menyelamatkan manusia. Juru selamat manusia berdosa. Karena itu hanya dengan melalui Tuhan Yesus saja, maka seseorang dapat berjumpa dengan Allah Bapa di surga, memperoleh hidup yang kekal di surga. Itu alasannya. Jadi kalau saudara ditanya, kenapa orang Kristen yakin dia masuk ke surga? Nah, itu jawabannya. Begitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan?